untuk dilalui. Makan terancam, sekolah anak terancam, sewa rumah terancam, harus mengeluhkan dengan semua kesulitan itu. Kepada siapa? Siapa yang akan mendengar semua keluhan keluarga? Mungkin kita yang harus mendengarkannya. Tentang apa yang dirasakan oleh mereka-mereka yang merasakan. Ketika ada suara yang berkata kepadanya, memberitakan tentang kebaikan Tuhan, Ibu, ketahuilah bahwa Tuhan itu baik, bahwa Tuhan sungguh akan selalu baik. Nikmatilah kasih-Nya kepadamu. Datanglah kepadanya dengan seluruh hidupmu. Apa yang dirasakannya? Dengarlah. Tuhan baik. Ini kebaikanmu. Setiap hari untuk mencari sesuap nasi supaya saya dan anak-anak saya makan, saya harus berkeliling-keliling untuk mencari benda-benda yang bisa saya jual. Ini namanya kebaikan. Saya harus tinggal di rumah kumuh, tidak layak dihuni. Anak-anak saya cuma satu yang sekolah, yang 4 lagi tidak sekolah. Ini kebaikan Tuhan. Tuhan hanya baik bagi kalian. Kalian punya baju yang bagus, tubuh kalian harum, rumah kalian mewah, anak-anak kalian sekolah di sekolah-sekolah hebat. Tuhan hanya baik bagi kalian, bukan bagi saya. Tuhan tidak baik. Saya tidak mau. Tuhan itu baik. Tuhan hanya baik bagi kalian. Obat yang terbaik. Obat terbaik hanyalah impian baginya. Kalau dia pulang ke rumah tanpa tahu apa yang harus dilakukan, pulang dengan rasa sakit yang perih, yang menggigit ke tulang-tulangnya yang rapuh. Ketika seorang pemberita firman berkata kepadanya, Ibu, ketahuilah Tuhan mengasihi. Tuhan itu baik. Tuhan akan selalu baik. Apa katamu? Tuhan itu baik. Apa katamu? Tuhan itu baik. Apanya yang baik? Apanya yang baik? Jika dia baik, mengapa dia membiarkanku bertahun-tahun menahankan penyakit ini? Jika dia baik, apakah dia tidak bisa membuang penyakit ini dari tubuhku hingga aku sembuh? Apa sulitnya baginya berfirman agar aku sembuh? Apa sulitnya?
siang malam aku tak dapat lagi tidur. Badanku panas. Penyakit ini menggigit seluruh tulang-tulangku. Kau tahu sesakit apa rasanya? Kau tahu sesakit apa rasanya? Aku tak percaya Tuhan itu baik. Aku tak percaya. Pergilah. Aku akan mati dengan penyakitku ini. Duduk di rumah itu terduduk lesu. Hatinya hancur karena anak-anaknya tumbuh dengan liar tidak terkendali. Hatinya lebih hancur karena suaminya yang jahat. Karena suaminya yang jahat. Seorang pemerintah firman datang kepadanya dan berkata, "Ibu, ketahuilah, Tuhan itu baik. Tuhan selalu baik. Dia ada untukmu. Dia ada untuk keluargamu. Datanglah kepadanya dan serahkanlah dirimu kepadanya." Ibu, Tuhan itu baik. Tuhan itu baik. Bagaimana bisa kata Tuhan itu baik? Inikah buktinya Tuhan itu baik? Keluargaku hancur. Anak-anakku entah di mana. Suamiku sudah berbulan-bulan tidak pulang. Tuhan itu baik. Tahukah engkau, seminggu yang lalu suamiku menggugatku cerai. Apa dosaku Tuhan? Apa salahku? Aku mendoakan mereka siang dan malam di rumah yang sepi ini. Tapi semua menghancurkan. Kini Tuhan membiarkanku terpuruk malu. Kalau Tuhan itu memilih, tunjukkan padaku. Kegiatan gereja dengan limpahan berkat yang dimilikinya. Dia punya ibu yang tak kalah hebatnya, leader dari sebuah perusahaan yang hebat. Ibunya juga seorang penyanyi kor, soprano yang luar biasa. Namun keduanya tak pernah ada untuknya. Dia berada di rumah megah namun seorang diri. Bapaknya keluar negeri dan mamanya selalu keluar kota. Tak seorang pun peduli dia hidup dengan siapa. Dan tak seorang pun peduli dan pernah menghantarkannya beribadah ke dalam gereja. Lalu seorang pemerintah datang kepadanya berkata, "Anakku,
anakku, kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan kepadamu. Sama seperti seorang ayah atau seorang ibu menyayangi anak-anaknya, demikian juga Tuhan juga menyayangi. Datanglah kepadanya. Tuhan itu sungguh baik, kasih-Nya kepadamu amatlah besar. Apa? Tuhan baik katamu? Bagaimana bisa aku tahu bahwa Tuhan itu baik? Bagaimana bisa aku tahu Tuhan itu baik? Jika Tuhan itu karena seorang anak melahirkan dan tidak dipedulikan. Papa dan mamaku penuh dengan kekayaan, tapi mereka tak punya kasih sayang. Bagaimana aku bisa tahu bahwa Tuhan itu baik? Tahukah kalian bagaimana rasanya tidak pernah diajak ke gereja? Tahukah kalian bagaimana rasanya tidak pernah merasakan Natal bersama dengan keluarga? Hatiku sangat hancur. Hancur sekali. Bagaimana bisa aku tahu bahwa Tuhan itu baik? Tahukah kalian bahwa bapakku sudah punya keluarga lain di luar sana? Itulah sebabnya tidak pernah pulang ke rumah. Dan mamaku entah apa yang dilakukannya di luar sana sehingga dia lupa bahwa aku ini ayahku, ini anaknya. Bagaimana bisa aku tahu bahwa Tuhan itu baik? Aku kesepian selalu di rumah. Aku selalu merasa sedih, tapi tidak pernah ada yang bisa aku ajak bicara. Hanya dengan hal inilah aku bisa meluapkan semua emosiku, kesedihanku, kesepianku ini semua aku selupkan di halat ini. Lalu bagaimana bisa aku bilang Tuhan itu baik sedangkan di rumahku tidak punya Tuhan? Apa yang aku punya? Aku tak punya apa-apa. Tahukah kalian bagaimana saya menjadi aku? Bagaimana bisa aku tahu Tuhan itu baik? Aku sendiri, benar-benar sendiri. Sudah lama sekali tidak lagi pernah ke gereja, mengurung dirinya dalam sepi. Kadang dia berjalan menapaki jalan sepi, tanpa arah, tanpa tujuan, mencoba merenungkan hidupnya yang sendiri. Tak punya teman untuk bercerita, tak punya tempat untuk duduk bercanda tawa. Mau ke gereja, ada rasa takut yang dapat ada penolakan jika masuk ke dalam gereja. Kakaknya di ulang tahun pun sudah lama sekali tidak dibayar semenjak orang tuanya meninggal bertahun-tahun. Dia terus mulai berapa jalan, pikirannya kosong, tak paham lagi apa yang harus dilakukannya. Lalu datanglah seorang pemberita berkata kepadanya, "Ibu, sesungguhnya Tuhan mengasihimu. Tuhan itu baik, sungguh teramat baik. Datanglah kepadanya, karena Dia akan menjadi Allahmu. Dia akan menjagamu walaupun engkau seorang diri." Kata-katamu indah,
tidak lagi merasakan pedihnya, merasakan sakitnya hidup ini. Kau punya bapak, kau punya ibu, kau punya saudara, kau punya gereja. Lalu aku, apa yang aku punya? Katamu Tuhan itu baik. Aku tidak pernah melihat buktinya Tuhan itu baik. Tidak pernah. Aku tinggal di jalanan. Hidup di jalanan, tidak ada yang kehilangan atas aku. Tidak ada yang mencari aku. Teman-temanku yang dulu, teman-teman gerejaku, apa yang aku dapat? Semua mereka jijik melihat aku. Itukah yang mengatakan Tuhan itu baik? Tuhan itu bukan milikku. Tidak, Tuhan itu bukan milikku. Bersama